Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang rangkaian listrik 2 ya. Oke, materi kita kali ini yaitu tentang daya pada rangkaian arus bolak-balik. Ya, kalau kita kemarin sudah belajar tentang tegangan, arus, juga impedansi ya dari arus bolak-balik. Sekarang kita belajar tentang daya. Karena ini merupakan satu kesatuan daya. Daya listrik itu adalah perkalian antara tegangan yang diberikan dengan arus yang mengalir. Jadi bisa disimbolkan secara matematis bahwa daya itu simbolnya P, di mana P itu adalah V dikalikan I ya. Ini untuk sumber arus searah atau DC ya. Pada dasarnya sama. Ya, kemudian daya itu ada dua di sini, daya positif. Ada istilah daya positif, yaitu ketika arus yang mengalir bernilai positif, artinya arus mengalir dari sumber tegangan menuju ke rangkaian. Nah, ini maksudnya dari sumber ke rangkaian listrik ya. Nanti berikutnya ada juga yang negatif. Kalau negatif itu dari rangkaian ke sumber ya. Atau bisa dikatakan yang tadi itu seperti generator ya, satunya dengan motor. Itu kan salah satu yang kebalikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis daya yang pertama adalah daya sesaat. Apa itu daya sesaat? Daya sesaat itu daya yang terjadi pada saat hanya waktu tertentu. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari bahwa tegangan itu atau arus itu juga ada arus sesaat pada saat T keberapa. Karena di dalam arus bolak-balik ini nilainya itu berubah-ubah terhadap waktu sehingga muncullah istilah daya sesaat. Ya sesaat pada saat waktu tertentu. Atau misalkan T-nya 1 detik atau 2 detik atau berapa gitu ya. Itu ada nilainya. Nah, contoh kasusnya di sini ya. Jika sebuah komponen dilewati arus listrik sebesar IT 10 sin 30 T ampere dengan tegangannya VT 50 sin 30 T plus 30 derajat. Nah, maka berapa daya yang muncul pada saat T 1 T? Nah, di sini pertanyaan, ya daya itu dicuplik pada saat T-nya itu 1 detik. Mungkin detik yang berikutnya berbeda juga. Nah, ini saya ambil contoh kasusnya T-nya 1 detik. Nah, pada saat T 1 detik maka P-nya adalah V kali I ya. Jadi P itu adalah V tegangan dikalikan arus. V-nya berapa? 10 sin 30. V-nya di situ adalah 50 ya. 50 sin 30 T plus 30 derajat. Kemudian I-nya 10 sin 30 T ampere ya. Di sini sebentar faktor T-nya. Nah, di sini T di sini itu adalah waktunya. Ini bisa dikali 1 T ya. Nah, bentuk umumnya dari arus atau tegangan dalam bentuk yang lain bisa dibuatkan seperti ini bahwa I itu ini V-nya adalah V apa itu Vm ya. Vm sin 30 T 30 sin omega T ya. Jadi V sin omega T ya. Jadi di sini 30 ini adalah omega. Omega itu apa? 2 pf kali T-nya. Ini juga seperti itu. V sin 30 T. 30 T ini adalah omega T sebenarnya ya. Bentuk umumnya adalah V sin omega T. Nah, kalau ini perbedaan fasanya atau tetanya. Tetanya 30. Nah, sehingga kalau kita masukkan di sini, ini 10 kalikan 50, nah, kemudian sinus, ini sinus juga. Karena di tegangan itu mendahului 30 derajat, maka persamaan jadi seperti ini. 10 kalikan sin 30. Sin 30 kalikan 50 sin. Ini I-nya dulu ya, mohon maaf ini I-nya dulu, ini baru V-nya. Nah, di sini 30 kalikan plus 30. Kenapa? Dia ada perbedaan fase 30 sehingga tetanya tadi ya. Nah, ini omeganya itu menjadi omega T-nya itu menjadi 60 yang untuk tegangan. Ya, yang di arus omeganya itu adalah 30. Nah,
Sehingga sin 30 itu berapa? Setengah ya. Kemudian 50 ya. Sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 ya. Nah, sehingga kalau 10 kali 50 kan 500 ya. Nah, ini yang pecahannya tadi. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 500 per 4 akar 3. Oke, itu. Yang kemudian adalah daya rata-rata ya. Daya rata-rata itu adalah daya yang dihasilkan sebagai interval dari fungsi periodik terhadap keseluruhan, atau ini adalah daya yang nyata gitu ya, daya real itu sebenarnya ya. Karena dihitung dari harga rata-rata. Nah, ini contoh daya rata-rata pada komponen induktor atau L ya. Jadi ada sumber tegangan, ada induktor. Maka V-nya, nah seperti ini, seperti yang contoh tadi, bahwa bentuk umumnya itu VT adalah Vm sin omega T ya. Jadi V-nya itu adalah Vm. Nah, oke, kemudian arus pada induktor sama juga, arus pada induktor itu IT yaitu IL atau IT ya, sampai 1/L integral VT dt. Kemudian ini kita masukkan itu V fungsi T-nya ini adalah sin omega T ya. Di sini V-nya tadi, VT-nya adalah sin omega T, fungsi waktu. Nah, dan seterusnya, maka didapatlah bahwa tegangan di induktor itu adalah negatif setengah Vm kali Im sin 2 omega T. Nah, oke, ini persamaannya dilanjut aja, maka tegangan rata-rata daya rata-rata di induktor itu sama dengan 0 ya. Kalau di kapasitor sama juga, bahwa tegangan di kapasitor itu VT adalah Vm sin omega T, maka ini bentuk umumnya tegangan di kapasitor C fungsi tegangan per waktu ya. Jadi fungsi tegangan per fungsi waktu. Kemudian kita masukkan tegangannya itu ya, tegangannya adalah Vm itu ya, sin omega T, maka seperti ini dan seterusnya. Kemudian kita masukkan, jadilah bahwa tegangan di kapasitor itu setengah Vm kalikan Im sin 2 ini sama juga nanti, bahwa daya di rata-rata di kapasitor itu sama dengan 0 juga ya. Kemudian daya rata-rata ini di resistor. Kalau yang tadi di kapasitor, di induktor, ini di kapasitor. Daya rata-rata di kapasitor itu adalah V efektif kalikan I efektif ya. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya tegangan, ini bentuk umumnya arus ya. Ini bisa dibaca sendiri nanti, bahwa tegangan ini dapat disimpulkan bahwa tegangan itu ya, daya rata-rata itu dari persamaan yang sudah ada tadi, ini nggak usah itu, nanti nggak keluar di ujiannya. Jadi daya rata-rata itu atau P simbolnya itu adalah tegangan efektif dikalikan I efektif cos theta. Cos theta-nya dari mana? Ya tadi ini dari arus itu ya. Karena bentuk umumnya tadi kan I adalah atau I fungsi T adalah Im sin omega T plus theta. Kalau V-nya V fungsi T sama dengan Vm sin omega T. Oke, itu. Jadi yang perlu dihafalkan di sini ya, P sama dengan V efektif kalikan efektif cos theta. Itu aja. Nah, daya yang berikutnya adalah daya reaktif. Nah, daya reaktif itu apa? Daya yang muncul diakibatkan oleh komponen pasif di luar resistor atau rugi-rugi. Ya, ini yang tidak dibenarkan di bidang kelistrikan. Jadi sebisa mungkin daya reaktif itu dihilangkan ya. Sehingga banyak peralatan yang memungkinkan untuk menghilangkan ini. Simbolnya Ki ya. Satuannya volt ampere reaktif. Maka Ki itu sama dengan V efektif kalikan I efektif sin theta ya. Itu cara menghitungnya seperti itu. Maka tetanya harus diketahui. Kemudian kalau daya tampak yang berikutnya adalah daya tampak itu daya yang sebenarnya,
yang disuplai oleh PLN. Biasanya kalau kita di rumah-rumah kita itu, di meteran di rumah kita itu, kalau Anda lihat bahwa daya yang ada di situ itu sebenarnya bukan daya dalam satuan watt ya. Tapi ini yang tampil di situ itu adalah daya tampak atau daya PLN itu ya. Simbolnya itu S ya, bukan P yang satuannya watt. Kalau P tadi satuannya watt, kalau V tadi VAR, volt ampere reaktif. Kalau yang S ini satuannya VA. Nah, ini yang ada di rumah-rumah kita itu PLN memberikannya seperti itu. Misalkan 450 ya, bukan 450 watt, tapi 450 VA, volt ampere. Ya, secara matematis bahwa S atau daya tampak itu adalah tegangan efektif dikalikan I efektif. Tidak ada kosinusnya di sini ya. Jadi dihilangkan. Karena PLN memberikan daya itu ya tidak ada cos-nya ya. Begitu masuk ke rumah kita ada beban dengan peralatan yang bersifat induktif maupun kapasitif sehingga timbullah theta tadi. Nah, adanya theta maka muncullah yang tadi yang namanya daya reaktif. Dari ketiga daya reaktif, daya kapasitif, daya tampak atau nyata tadi daya rata-rata atau P itu tadi ini punya hubungan ya bahwa S itu sama dengan P plus JG. Jadi yang reaktif tadi adalah imajiner ya. Kemudian P-nya adalah jalan nyatanya. Nah, atau dengan persamaan seperti ini ya. Ini cos kalikan sinus jadi hilang ya. Nah, perbandingan antara daya rata-rata atau terhadap daya tampak itu dinamakan power factor. Atau orang menyebutnya biasanya cos P ya. Cos P yang bagus berapa nilainya? Nilainya 1. Cos P-nya. Artinya kalau cos P 1 berarti tetanya itu berapa? 0. Tidak ada sudut tetanya. Jadi tegangan dan arus sama satu fasa. Ya. Karena cos 0 itu 1. Tuh. Yang jelek berapa? Ya yang mendekati 0 itu ya. Atau 90 tetanya. Itu jelek banget itu. Ini segitiga daya dalam komponen induktor ya. Ini S-nya, ini P-nya, ini G-nya. Ini tetanya. Sehingga dengan persamaan Pythagoras itu bisa kita cari sebenarnya ya. Kalau diketahui P ya, maka untuk mencari S dan G bisa pakai Pythagoras ya. Nilainya. Nah, ini juga pakai Pythagoras kita. Tetanya juga bisa kita cari dengan Pythagoras itu ya. Ini di induktor kebalikan aja sih kalau yang ini ya. Induktor dan kapasitor ikan. Nah, ini sama dengan rumus tadi bahwa cos P atau power factor itu ya adalah daya rata-rata tadi atau nyata dibagi dengan daya tampak atau daya semu itu atau S. Nah, ini latihan soalnya. Nah, ini coba nanti ada kerjakan ini sama dengan yang tadi ya, hampir sama. Sebuah rangka listrik dilewati arus listrik sebesar IT 50 sin 20 T ampere ya dengan tegangan sebesar VT 220 sin 20 T plus 30 derajat ini ya. Ini ada perbedaan fase 30 derajat. Maka berapa daya yang muncul pada saat T ini 2 detik ya. Detik kedua itu berapa? Yang berikutnya apabila diketahui daya nyata dan daya nyata pada suatu rangkaian listrik sebesar 600 watt dan daya tampaknya 900 VA ya, tentukan power factor ya. Ini buat aja segitiga dayanya. Nanti pasti bisa diketahui berapakah cos P-nya atau tetanya di situ ya. Terus kemudian nilai daya reaktifnya juga bisa dicari dengan bersamanya tadi kalau tetanya diketahui. Nah, ini hampir sama dengan yang pertemuan sebelumnya ya, hanya saja bentuknya aja. Bentuk tegangannya seperti ini ya. Jadi biar untuk pengayaan materi bahwa ternyata bentuk tegangan itu di beberapa penulisan tuh bisa beda-beda. Kalau yang kemarin kita pakai sudut ya. Misalkan 110 volt sudut 30 derajat sampai volt gitu ya. Kalau yang ini 110 sin 3000 T artinya di sini itu 3000 T ini adalah omega T ya. Omeganya. Omega itu 2 BF ya.
Nah, oke, tinggal bisa dicari nanti F-nya berapa ya. Maka bisa dicari di sini Z-nya. Kalau F ketemu, Z pasti bisa dicari. Oke, itu dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di Google Classroom atau di WA grup ya. Oke, sekian. Terima kasih.